Teman-teman, selamat datang di Easy Money Series Part 3 2022. Annual Talk Show by Himakom UGM, di mana kita bakal bahas seputar entrepreneurship di kalangan pemuda nih teman-teman. Salam kenal, aku Fani yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan di talk show kali ini. Gak kerasa nih, udah sampai di tahun ketiga Easy Money Series atau yang biasa kita kenal emosi, yang pastinya selalu ngasih topik dan speaker yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, emosi tahun ini nggak kalah keren dari tahun sebelumnya, karena tema yang kita bawa ini adalah Millennial Startup: The Journey of Making Millions. Seru banget kan? Jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal bahas tentang startup mahasiswa muda yang keren, khususnya bagi kalian yang tertarik di bidang entrepreneurship. Udah pada penasaran kan dengan siapa speaker kita kali ini? Langsung kita sapa aja, ada Kak Firhan dan Kak Daniel. Mereka berdua ini dari startup Youth Export, yaitu startup anak muda yang berfokus di bidang ekspor impor. Unik banget kan teman-teman? Makanya dengerin terus acara kita dari awal sampai akhir. Langsung aja kita sapa dari yang paling jauh, ada Kak Firhan yang sekarang lagi di Jerman. Mungkin bisa kenalan sama gimana kabarnya? Halo, salam kenal semuanya. Nama gue Firhan. Baik-baik. Fani gimana kabarnya? Baik. Udah lama nggak ketemu ya, Fani? Iya, benar. Terakhir kayak tahun lalu deh. Iya. Hmm. Eh, apa awal tahun ya? Awal tahun ya, Fani? Lupa deh. Kalau dari Firan sendiri boleh diceritain kesibukannya apa nih Han? Di Sekarang mungkin ini pakai gue lu aja nggak apa, santai ya. boleh boleh. Mungkin sekarang gue lagi kemarin baru habis perekrutan PPI Jerman, jadi gue sekarang bagian dari PPI Jerman. Terus lagi kuliah juga sekarang di sini. Sama gue lagi ikut program startup gitu juga di Jerman. Jadi di kampus gue tuh ada namanya Kilometer 1 atau Kilometer 1. Jadi kurang lebih kampus itu akan mendanai beberapa ide startup gitu. Wih, keren banget ya. Udah kuliah sambil bisnis di Jerman gitu kan. Oke, nah selanjutnya kita sapa ada Kak Daniel. Halo Kak Daniel. Mungkin boleh kenalan sama ceritain nih kesibukannya ada apa aja. Halo semuanya, perkenalkan gue Daniel Alexander, biasa dipanggil Dante. Mungkin Fani sama Firhan manggil gue Dante aja kali ya, biar lebih enak. Ntar takutnya malah Daniel Dante manggilnya. Nah, mungkin kalau kesibukan gue saat ini mungkin cuman kuliah, berbisnis, sama ngejalanin program-program yang ada di Youth Export aja kan. Karena kan Firhan udah ke Jerman, yang biasanya gue ngejalanin program-program Youth Export tuh sama Firhan kan. Cuman karena dia ada di tempat yang jauh nih sekarang, jadi ya udah akhirnya gue yang handle dan sama tim lah yang ada di Indonesia buat ngejalanin program-program Youth Export saat ini. Paling itu aja sih kesibukan gue ya, bisnis dan kuliah lah sama Youth Export gitu-gitu aja. Keren banget ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita mau terima kasih untuk kedua speaker kita hari ini, yaitu Kak Firan dan Kak Dante, yang bakalan sharing tentang startup mereka di acara emosi tahun ini. Nah, tadi kan udah di-mention nih, kalau Firhan itu dari Youth Export, lebih tepatnya founder dari Youth Export. Boleh dong dijelasin sedikit apa sih Youth Export, langsung dari founder dan CEO-nya sendiri nih? Oke, jadi Youth Export itu sebenarnya simpelnya adalah suatu platform atau suatu wadah di mana kita mempertemukan orang-orang yang mau belajar ekspor, yang mau melakukan transaksi ekspor, yang butuh buyer, yang butuh supplier, itulah Youth Export. Di mana semua orang yang ada di dalam bidang ekspor impor ini bertemu dan juga sekaligus menjadi wadah atau hal yang dapat merangkul mereka dalam hal ekspor dan impor ini gitu. Unik banget ya teman-teman. Nah, kan tadi udah nanya Kak Firhan nih. Sekarang aku mau nanya Dante tentang apa sih main operation dari Youth Export itu sendiri? Nah, kalau main operation dari Youth Export sendiri tuh kita lagi berfokus di edukasi. Nah, dan saat ini itu kita lagi terfokusnya itu bekerja sama sama government atau B2G saat ini. Jadi memang fokus kita itu adalah kembali mengedukasi orang-orang terkait ekspor. Nah, apa sih goals dari kita sendiri itu adalah mempermudah sistem ekspor yang di Indonesia. Itu sebenarnya yang menjadi goals daripada Youth Export sendiri. Gimana sih caranya orang-orang awam bisa kayak langsung berjualan gitu loh. Dengan berjualan bukan bukan di pasar lokal lagi gitu loh.
Mungkin kalau saat ini yang kalian tahu ya, kebanyakan orang awam itu kan kayak gini, misal gue punya suatu barang, ya udah gue jual ke orang-orang yang butuh. Kebanyakan orang-orang yang butuh kan di pasar lokal, tapi sebenarnya ada peluang yang lebih besar lagi, yaitu di pasar luar. Nah, tapi saat ini untuk melakukan penjualan di pasar luar negeri itu tentunya lebih sulit dibandingkan melakukan penjualan di pasar lokal. Misalnya gini aja, ketika gue punya barang, gue tinggal buka toko kalau gue punya tempat di pasar lokal. Berbeda dengan kalau kita mau melakukan transaksi di luar negeri, itu lebih kompleks. Kita butuh agen di sana, kita butuh buyer yang valid, kita butuh mengerti produk kita dengan sangat baik, kita tahu banget apa keinginan dari buyer. Nah, inilah goals daripada youth export itu sendiri. Kita mempermudah hal-hal tersebut. Kita berusaha dengan apa? Kita membangun komunitas. Lalu kita berusaha juga membangun edukasi kepada para supplier yang ada. Ini salah satu program yang kita jalanin. Ini program kita adalah Town Hall. Nah, salah satu program ini di mana kita lagi bekerja sama pihak Kementerian Perdagangan untuk memberikan pemaparan dan mengakomodasikan para supplier-supplier di daerah-daerah terpencil yang memiliki peluang atau memiliki potensi untuk melakukan ekspor, menjadi pelaku ekspor, ataupun menjadi bagian daripada ekspor itu sendiri. Nah, kalau untuk youth ekspor untuk saat ini mungkin itu dulu mungkin ya. Mungkin kalau Firhan ada tambahan. Bolehan, mungkin ada tanggapan lain. Sebenarnya udah cukup jelas sih sebenarnya kalau dari Dante tadi. Karena Dante kan kurang lebih menjelaskan apa yang ada main fokus kita saat ini bukan. Tapi kalau ditanya youth export sebenarnya apa, masih lebih besar lagi dari apa yang dijelaskan tadi gitu. Tapi Paham. cukup. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi dengerin, pasti penasaran nih, kok bisa kepikiran buat startup di bidang ekspor-impor? Nah, dari Firhan sendiri mungkin sebagai founder dari Youth Export, apa sih yang menjadi alasan terbentuknya Youth Export? Oke, ini sebenarnya lucu sih ya kalau ditanya awalnya gimana. Karena awalnya itu jadi ngayal sebenarnya iseng. Jadi ini awalnya kita bertiga. Yang dua ini anak UI dan satu ini karena gue mau ke Jerman. Jadi kita waktu itu bertemu, kita ngumpul. Terus kita ada ide nih. Kenapa kita coba bisnis yuk? Kan gue kebetulan mau ke Jerman nih. Siapa tahu ada yang bisa dibisnisin, ada yang bisa diolah nih pas gue ke Jerman kan. Terus ya udah kita dropship aja. Kira-kira dropship apa ya? Oh, apa kita bikin coba Indomie aja kali ya atau apa gitu. Kira kita mulai tuh belajar-belajar tentang bisnis, mulai belajar tentang perdagangan dan segala macamnya. Sampai akhirnya kita mikir, oh ya udah kalau gitu kita bikin trading company pada saat itu. Dan namanya waktu itu masih Ayo Export. Gitu. Jadi kita mau buat sesuatu tuh yang terkesannya kayak anak muda banget nih gitu loh. Udahlah akhirnya kita bikinlah trading company ini untuk idenya doang tadinya. Oh, oke kita mau bikin Instagramnya, kita mau bikin ini segala macam dan lain-lainnya. Sampai pada satu waktu em, bokap gue kurang setuju. Kayak dia bilang, udah kamu fokus belajar aja, nggak usah pakai ke bisnis segala macam ini itu dan lain-lainnya gitu loh. Ini belum waktunya dan banyak juga orang di situ yang kayak ngeraguin segala macam dan kita tanya, kita pelajarin terkait legalitasnya dan segala macamnya. Wah, kayaknya agak sulit nih. Nah, tapi di titik itu kita udah punya beberapa orang dalam tim ini. Akhirnya dari situ kita ada satu waktu di mana kita rapat, apa kita bubarin aja ya? Udahlah, kita jalan masing-masing aja gitu. Kita sempat mikir kayak gitu. Terus pas lagi rapat ini mikir-mikir, tiba-tiba kepikiran, oh kenapa nggak bikin aplikasi aja? Ada yang ngomong kayak gitu. Terus kayak, aplikasi gimana? Akhirnya dijabarin tuh, kita bikin gini, 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 gitu. Akhirnya dari situ, oh yaudah deh kita coba aja langkahnya step by step. Kira kita mulai satu-satu, satu-satu, dan dengan berjalannya waktu, muncullah ide baru, kayak, oh, oke kita bikin event yuk, kita bikin seminar yang resmi dari kita, namanya Exporazi. Oh, kita bikin komunitas yuk, namanya Youth Export Community. Terus dari situ akhirnya kita legalin untuk komunitasnya, akhirnya kita bisa legalin untuk PT-nya, dan segala macamnya. Jadi, dengan berjalannya waktu, semuanya lama-lama berkembang juga gitu. Oke, tadi udah cukup dijelasin sedikit dari alasannya terbentuknya Youth Export sampai gimana sampai sekarang gitu ya. Tadi sempat di-mention tentang challenges yang dihadapin Firhan sendiri nih pada saat ngerintis Youth Export.
Mungkin kesulitan apa sih yang kalian hadapi saat merintis startup kalian di luar dari tadi misalnya dukungan orang tua? Ini mungkin lebih ke teknisnya, kira-kira apa sih yang kalian hadapin saat merintis si Techsport ini? Ini ke Daniel dulu apa ke siapa nih? Boleh sekarang Dante dulu. Daniel dulu ya. Sebenarnya kalau terkait tantangan, ya tentunya banyak sih ya kalau secara teknisnya. Kita misalnya mungkin yang paling deket ini itu adalah gimana caranya kita itu bisa ngajakin orang buat yakin sama youth export itu sendiri sebenarnya. Itu salah satunya misal kayak kemarin yang kita udah sempet entah itu ke investor ataupun ke kolaborator yang lain. Misalnya mungkin ke Mendak lah yang paling dekat. Yang baru-baru ini, nggak baru-baru banget sih, cuman kita berusaha meyakinkan bagaimana caranya Mendak itu bisa yakin bahwa kita itu adalah hal yang legit dan memang langkah yang kita ambil dan visi misi kita itu memang sesuai dengan apa ya, dengan kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Jadi memang pada dasarnya kalau kita bilang kritis ya memang rintis. Kita mungkin ya paling utama tentunya adalah dana ya. Ya Rap ya. Paling ribet ya soal dana kadang Bener, kita bener. Investor, susah banget. hampir dulu tuh gue sama Firhan tuh pernah seminggu full cuman kerja berapa ya? Seminggu gue cuma tidur 18 jam seminggu. Seminggu 18 jam berarti sehari dapat berapa tuh? Cuman dapat ya 3 jaman lah sehari lah. 3 jam 2 jaman sehari. Gue sama Firhan kerja ngerjain buat pitching ke investor, cari kolaborator, terus bahkan buat substansi dari company profile kita segala macam. Ya, apakah kalau itu dibilang worth it ya saat ini masih belum ada bayarannya sih sebenarnya. Cuman tentu ada hasilnya. Perlahan tapi pastilah. Ya, kalau kita mau dibilang ngerintis, ya kita pasti ngerintis dengan ya harus merangkak dulu lah. Kalau gue pernah belajar dari orang lain ya di umur saat ini harus merangkak di gorong-gorongnya dulu baru kita bisa di jalan rayanya gitu. Gitu sih. Mungkin tambahan si Firhan. Nah, ini gue mau nambahin sedikit nih. Ini lucu sebenarnya. Jadi detik-detik terakhir sebelum gue berangkat ke Jerman itu, jadi gue punya gambaran sendiri gitu ya, punya bayangan gue sendiri kalau memang, oh oke, jadi sebelum gue berangkat nih youth export udah harus gini 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 supaya bisa dibilang stabil lah. Nanti ke depannya tinggal ikutin program yang udah ada. Akhirnya gue push di situ kan. Ya itu tadi yang kayak Dante bilang. Akhirnya kita waktu tidurnya kurang, sehari cuma 2 jam 3 jam, bisa nggak makan juga, bisa nggak. Padahal di rumah, tapi emang nggak makan aja. Emang udah fokus kerja terus dari pagi, siang, malam terus kayak gitu lagi ya Teh ya. Sampai akhirnya kita bikin company profile, bikin pitch deck dan lain-lainnya, dapatlah investor. Udah tuh mulai dapat gambaran kayak, oh yes, akhirnya dapat investor nih. Oh senang banget. Oke, udah kebayang untuk ini. Begitu jalan, ternyata gue salah kalkulasi. Salah kalkulasi, jadi ternyata, shit ini dananya kurang. Kita harusnya butuh lebih lagi. Dan kita minta sekian untuk share sekian persen dan segala macamnya dan bla 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 bla. Terus ini gimana ya? Wah, kita muterin otak lagi tuh. Panik lagi. Tapi di situ juga gue mikir kayak, wah ini gue udah detik-detik bentar lagi mau berangkat ke Jerman kan. Akhirnya eh, setelah itu di ghosting lah sama investor. Wah itu makin kacau. Akhirnya di situ jadi kayak naik turun gitu kan. Jadi kayak pada saat itu pun gue sempat mikir yang kayak ya udahlah bubarin aja youth export gitu loh. Udah berkali-kali tuh pasti mikir kayak gitu udah berkali-kali. Udahlah bubarin aja lah kayak ini mah cuman iseng-iseng doang gitu. Tiba-tiba dapat telepon lagi. Tiba-tiba ada lagi yang ngajak kolaborasi, ada lagi yang ngajak ini itu sampai akhirnya alhamdulillahnya investornya cair juga. Dari situ baru kita yang oh oke, jadi kita harus lebih matang lagi, kita harus lebih siap lagi jalan step by stepnya kayak gini 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 gini. Dan selama proses sampai akhirnya investor ini bisa cair pun ya banyak juga terutama tim ya, tim yang kita nih mereka tuh selalu butuh motivasi gitu loh. Nggak dari diri mereka sendiri tapi harus dibakar terus gitu loh. Jadi yang kadang ini kok nggak dikerjain, kok lewat dari deadline-nya, ntar tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba hilang. Padahal tim kita sendiri gitu loh. Ini kayak, ini gimana ya? Gitu. Tapi ya akhirnya alhamdulillah sekarang semakin membaik ya Teh ya. Gitu sih Van, kalau kendala-kendalanya. Ya, gue setuju banget sih, mungkin gue nambahin ya. Kalau kendala teknis, gue nggak tahu bisa dibilang teknis atau enggak. Cuman balik lagi ke tim sih. Karena
Youth Expo sendiri itu dibangun dari banyak orang gitu loh. Orang-orang yang punya kepentingannya masing-masing, orang-orang yang punya apa ya, passion-nya masing-masing juga gitu loh. Dimana kan kebanyakan dari Youth Expo sendiri itu adalah anak-anak muda yang masih kuliah, yang masih punya tanggung jawab lain. Nah, terkadang itu hal yang sulit buat kita itu misal kita memberikan sebuah amanah ke orang, tapi ternyata orang itu belum bisa mengerjakan dengan baik dan maksimal, ya karena dia punya tanggung jawab lain gitu. Nah, hal-hal kayak gini juga yang mungkin menurut gue pribadi yang ditantangan gitu. Gue yakin sebenarnya anak-anak kita ekspor itu adalah tim yang baik, tapi ada karena permasalahan yang menurut gue egoisnya, terus pacing waktu yang berbeda-beda. Jadi ya agak susah gitu loh. Makanya gue selalu bilang ke Firhan, ya udah coba aja biar waktu yang ngejawab. Kalau emang dia mau cabut, ibarat mungkin kalau ada tim yang mau cabut ya udah biarin waktu yang ngejawab. Kalau yang mau cabut pun dia itu kerja sebenarnya masih bagus. Cuman karena permasalahan variabel ini aja. Jadi kadang tuh gue sama Firhan itu kadang capek. Tapi balik lagi, apakah kita tuh sebagai yang mimpin itu bisa nggak mengendalikan dan mengerti apa kondisi mereka gitu. Jadi ya kembali lagi bukan masalah kita bisa atau enggak mengubah mereka, tapi bagaimana cara kita itu membuat mereka yakin gitu loh bahwa inilah tempat lu dan tempat lu paling baik buat lu berkembang gitu sih. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi tadi sempat aku tertarik untuk bahas lebih lanjut tentang challenge kalian. Yang pertama tuh ada tadi yang di ghosting investor, sama mungkin yang startup manapun yang pastinya pernah hadapin yang kayak tim membernya itu demot kayak gitu. Boleh dong dari kedua challenge itu apa ya solusi kalian untuk menghadapi itu semua? Selain mungkin tadi sempat mention tentang meyakinkan tim member kalian gitu ya. Tapi mungkin dengan cara apa dan sebagainya. Mungkin dari Firhan? Oke, kalau eh, ini sebenarnya penting dan gue baru menemukan ini tuh pertengahan deh, pertengahan perjalanan pas Dante itu jadi apa ya sebutannya, wingman kali ya, orang sampingnya lah, selalu yang ada di posisi gue. Jadi gue tuh tipikal permasalahannya dari dulu kenapa anak youth export itu banyak yang keluar segala macam, karena gue nggak bisa ngambil hati mereka. Itu kadang mungkin kesannya terlalu dingin atau terlalu bukan jahat ya, tapi terlalu kayak ngejar deadline banget gitu loh. Karena gue kan tipikal orang yang eh, ya gue nggak mau karena waktu gue di sini udah kebuang banyak, duit gue kebuang banyak, ya gue maunya lo harus ngelakuin apa yang gini 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 gitu. Ngikutin karena gue juga berkorban, gue juga nggak tidur gitu. Jadi kayak kurang bisa untuk mengerti mereka. Muncullah Dante, masuklah dia ke dalam youth export. Dante itu lebih ke orang, tipikal orang yang kayak jangan gitu rap, coba kita dengerin dulu maunya mereka tuh gimana sih. Coba kita dengerin dulu kendalanya mereka tuh apa sih gitu loh. Akhirnya semenjak saat itu anak-anak tuh jadi sekadang seneng gitu loh. Kayak oh Dante bisa ngerangkul nih, Dante bisa lebih ngedengerin. Dengan adanya gua dan Dante, Dante tuh yang bisa ngambil hati anak-anak dan gua itu orang yang jangan ketinggalan deadline, ini gini, ini harus itu gitu. Ini harus jalan, ini harus jalan. Selanjutnya apa? Selanjutnya gini 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 gitu. Jadinya imbang gitu sih. Kalau dengar-dengar kayak bad cop, good cop gitu ya, tapi mungkin lebih terstruktur. Ya, aneh. Iya, kurang lebih gitu ya, benar benar benar. Kurang lebih gitu. Oke, oke, oke. Mungkin tanggapan dari Dante Ya mungkin sih tentang kalau solusinya. gue bukan bisa ngerangkul sih, sebenarnya lebih tepatnya gue tuh gimana, gue tuh selalu mikir apa sih bakat gue dari dulu. Oh ternyata satu bakat gue yang gue sadar ya, bahwa tuh gue bisa membaca potensi orang lah gitu, melihat variabel-variabel mereka cocoknya di mana, terus gimana sih maksimalin potensi yang mereka punya gitu. Ya mungkin jadi akselerator pribadi bagi mereka aja gitu kalau gue. Ya kalau ditanya gimana sih caranya, ya buat mereka, either buat mereka mau kerja, either mereka mau fight for something yang mereka mungkin apaan sih ini bukan bukan gue sebenarnya. Ya selalu gue sama Firhan tuh selalu ngomong gini ya ke orang-orang ya kita jual mimpi gitu loh. Kalau bisa dibilang mungkin ya memang kita jual mimpi, tapi mimpi itu apakah mimpi yang realistis? Kalau kita jual mimpi yang realistis, kita mungkin jadi LM. Kita nggak sekedar apa ya, mungkin nggak pantas lah kalau kita cuma sekedar jual mimpi yang realistis. Kita jual mimpi yang idealis dan juga memang mimpi kita itu kita buktikan, kita berdua yang buktikan bahwa mimpi kita tuh bisa terjadi gitu.
kita idealis. Mungkin menurut gue sama Feren itu adalah idealis dan realis lah. Bukan cuma sekedar realis atau idealis doang. Itu yang kenapa gue bilang dengan kita menjual mimpi, ya itu yang orang yakin terhadap kita gitu. Bukan berarti gue yang paling pandai merangkul. Menurut gue pribadi justru tim-tim gue yang lain yang bisa ngerangkul orang gitu. Orang lebih ngerti orang. Nah, tugas gue ya cuma sekedar gimana cara memancing mereka, meyakini mereka bahwa apa yang mereka jalani itu bisa menjadi penyangga, bisa menjadi pendorong dari mimpi-mimpi mereka yang gue bilang tadi. Setiap orang punya kepentingannya masing-masing gitu. Mungkin kalau yang terkait tadi pertanyaan Fani yang terkait investor, di ghosting investor ya. Nah, itu balik lagi sih sebenarnya. Gimana cara kita bisa ngebangun mengkondisikan lah hubungan kita sama investor tersebut. Mungkin bukan secara bystander gitu, bukan secara langsung ke pihak mereka gini minta gitu, enggak. Tapi ya gimana caranya kita dekati sama orang-orang yang dia percaya gitu loh. Kita rangkul orang yang dia percaya. Gimana caranya meyakinkan dia gitu loh. Berarti balik lagi, karut permasalahannya dari investor ini kenapa sih, sebabnya apa sih gitu loh. Gue sama Ferry selalu ngomong gini, kalau ada sebuah permasalahan yang kita cari itu adalah akar permasalahannya. Apa variabel menyebabkan permasalahan ini terjadi gitu. Udah ada, kita list, oh ini apa nih kalau untuk solusinya ini apa, akar permasalahan satu, yang kedua apa, ketiga apa. Mungkin punya akar permasalahan berbeda-beda sampai kita temu titik benang merahnya lah gitu. Karena gue yakin sama Firhan tuh, gue selalu yakin sama Firhan bahwa setiap permasalahan itu punya solusinya sendiri gitu loh. Itu pasti akan selalu ada. Either kalau nggak ada solusi, berarti waktu solusinya. Gitu sih. Oke, paham. Tadi sempat mention tentang mimpi nih. Aku mau tahu dong apa yang ngebedain mimpi kalian, mimpi kalian tuh maksudnya startup kalian sama startup yang lain, apalagi mungkin sama startup ekspor-impor yang lain kayak gitu. Mungkin dari Firhan, saya duluan Han. Apa sih yang Oke, ngebedain ekspor tuh lah intinya? oke. Jadi gini, pertama sebenarnya kalau dilihat di Indonesia itu kan udah banyak banget ya. Kayak oh ada startup ini, ada startup itu yang terkait dari ekspor impor. Terus kayak mereka juga punya aplikasi, mereka juga punya komunitas, punya ABC dan segala macamnya. B2G juga. Tapi eh, kesempatan yang nggak bisa semua didapetin oleh banyak orang itu kuliah di luar, ya kan? Nggak banyak orang bisa melakukan itu ya. Alhamdulillahnya gue punya dan nggak sedikit juga anak youth export yang kuliahnya di luar. Dan menurut gue, oh ini nih, ini beda banget nih. Selain dari oke kita punya rancangan aplikasi yang beda dari yang lain, cuman nggak bisa gue jabarin secara rincinya gimana ya. Tapi intinya aplikasi kita ini beda banget konsepnya. Dan juga eh, relasi ke luar negerinya itu kita jauh lebih relatif lebih mudah dibandingkan yang lain-lainnya. Contoh kemarin kita aja udah ngelakuin sedang berencana program bareng sama PPI Dunia. Dan yang ngebantu jalurnya adalah salah satunya anak-anak yang ada dalam Youth Export ini. Dia juga masuk ke dalam dia ternyata PPI Australia. Terus akhirnya dia kenal sama ketuanya PPI Dunia, akhirnya dimasukin lah Youth Export ke dalam PPI Dunia itu, gitu. Jadi selain dari rancangan aplikasinya yang beda, relasi kita untuk luar negerinya atau worldwide itu relatif lebih mudah dan juga menjangkau anak-anak muda yang di luar negeri juga. Itulah kenapa namanya Youth Export. From Indonesia to the world gitu. Asik, from Indonesian to the world ya. Itu yang mungkin yang ngebedain youth export. Kalau dari tanggapan Dante sendiri nih, apa sih yang ngebedain youth export sama startup lainnya? Kalau menurut gue pribadi yang beda, gue nggak ada di startup lain ya. Cuman kalau dari persepsi gue aja ya, yang gue melihatnya bahwa youth export itu punya apa ya, kemampuan yang beradaptasi yang lebih besar dibanding startup lain itu. Karena kenapa? Balik lagi fokus kita adalah ekspor. Di mana ekspor itu sendiri adalah hal yang sangat dibutuhkan ke depannya untuk eh, kemajuan dan kekuatan ekonomi gitu, yang gue bahasanya lah, mungkin bahasa dalam beritanya gitu sih yang gue tahu ya, bahwa ekspor itu sangat membantu perekonomian kita. Dan balik lagi bahwa Indonesia sendiri itu punya banyak banget hal-hal yang sebenarnya
sangat diperlukan di negara lain. Ibaratnya gini lah, kita 350 tahun dijajah sama Belanda itu karena rempah-rempah gitu. Mereka yang datang. Sedang bayangkan kita di zaman modern sekarang, masyarakat Indonesia yang sudah berpendidikan, teknologi sudah maju, masa sih kita nggak bisa melakukan apa yang dilakukan 350 tahun lalu dengan kita menjual rempah-rempah misalnya gitu aja. Dan itu yang menurut gue yang menjadi traction kita dibandingkan startup-startup lain gitu. Dan kita fokusnya adalah di edukasi juga. Bagaimana cara kita mengedukasi orang-orang di Indonesia ya untuk melakukan ekspor gitu loh. Nah, dan salah satu menurut gue itu ya bener kata Firhan, kita itu adalah bener-bener dari orang yang berbeda-beda gitu. Dimana ada Firhan yang kuliah di Jerman ngambil jurusan apa, gua ngambil jurusan apa, dan itu saling berkesinambungan aja gitu satu sama lain sih menurut gua. Gitu sih. Oke. Nah, tadi sempat mention tentang kegiatan edukasi sama kegiatan ekspor impor ya. Jadi aku pengen tahu nih, apa sih project Youth Export selama ini sama apa yang lagi dikerjain sama Youth Export sekarang? Mungkin boleh dari Firhan dulu. Oke, kalau yang sedang dikerjakan sama Youth Export saat ini mungkin tadi Dante udah mention ya. Kita itu lagi fokus yang namanya town hall, yang dimana nanti kita ngundang Pak Jerry Sambuaga ke suatu daerah. Nanti targetnya akan ke beberapa daerah. Jadi kurang lebih nanti para supplier-supplier ini akan menceritakan keluh kesahnya mereka gitu. Dan dari data-data supplier yang kita punya ini kita bisa megang supplier dari setiap daerah. Kita kunci lah mereka gitu loh. Kita punya datanya ini. Nantinya bisa kita olah di Kemendak dan juga dari pihak-pihak luar ya kalau kita ada buyer apa segala macam gitu loh. Jadi kita udah tahu, oh ini supplier yang ini valid, oh supplier yang ini nggak valid, ini bohong nih, gitu. Terus juga kita sekarang lagi, selanjutnya juga nanti kita akan ada yang namanya eksplorasi, export for Z generation. Itu semacam webinarnya kita gitu loh, semacam seminarnya kita. Biasanya kita mengundang pembicara dan kita kolaborasi antar kampus gitu. Biasanya sih antar HIPMI yang kemarin udah kita lakuin ada sama HIPMI UI, kemudian ada HIPMI Undip, dan alhamdulillahnya kita udah tanda tangan kontrak sama HIPMI PT Indonesia. Jadi nantinya beberapa ketum HIPMI PT di Indonesia dikumpulin, habis itu kita akan bikin schedule-nya, oke kita kolaborasi di bulan ini dengan kampus ini, dan kampus ini. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Untuk program-programnya Youth Export? Mungkin kalau dari gue sih udah cukup dari yang dibilang Firhan ya. Ya paling yang kita jalani sekarang tuh lagi TH fokusnya gimana cara kita membantu orang-orang yang di daerah terpencil itu ya tadi bisa melakukan ekspor gitu, jadi pelaku ekspor atau menjadi bagian daripada ekspor gitu sih. Oh, sama ini teh, komunitas. Youth Export Community, jangan lupa. Alhamdulillah sekarang kita ada 1.600, 1.700. Iya, Wow. kisaran segitu lah ya. Kisaran segitu. Jadi di WhatsApp ada 1.000, terus ada grup 1, 2, 3, 4. Kemudian di Telegram kita ada 600-an kayaknya, 600-700 orang. Gitu. Dan target selanjutnya adalah Youth Export Community di Jerman. Ditunggu guys, Youth Export Community Jerman. Jauh banget ya guys, branch-nya langsung ke Jerman. Startup mana lagi yang punya 2 cabang gitu ya kan ya. Keren banget emang. Tadi sempat mention tentang project-nya yang akan mendatang nih. Mungkin bisa dijelasin lagi ke depannya seperti apa sih buat Youth Export? Mungkin dari Dante dulu, Dan. Kalau dari Youth Export sendiri sih mungkin kalau di Indonesia ya fokus kita itu adalah gimana kita bisa ngebangun kelas lah kalau Indonesia saat ini. Gimana sih kita bisa bangun kelas dan mengedukasi orang-orang yang mau ikut kelas tersebut gitu untuk melakukan ekspor. Nah, dan selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa ngadain acara gitu. Kalau gue pribadi tuh acara di komunitas di tiap daerah. Makanya fokusnya Youth Export saat ini ya balik lagi kita bisa memaksimalkan dan memfasilitasi komunitas kita atau orang-orang di daerah terpencil tersebut gitu. Kalau gue sih berharapnya buat nanti nih bahasnya itu kopdar lah ya. Jadi rencana tiap provinsi itu ada komunitas, mungkin terus ada ketua komunitasnya,
Terus jadi ada kopdar gitu loh tiap daerah atau provinsi yang mungkin dihadiri sama pembicara-pembicara yang bersedia gitu. Jadi itu bisa memaksimalkan lah. Jadi orang-orang awam pun datang mau nanya apapun ya udah ada orang yang cukup bisa gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka terkait ekspor. Either tentang ekspor ataupun mereka yang lagi cari supplier, cari buyer. Jadi ya mudah-mudahan sih didoain aja lah, mudah-mudahan komunitas digital ekspor itu semakin berkembang di tiap daerah. Jadi setiap provinsi itu bisa lah kita ngelakuin kopdar. Jadi juga semakin efektif juga komunikasi di komunitas gitu sih kalau dari gue. Oke, mungkin selanjutnya dari Firhan. Ke depannya project-projectnya seperti apa? Project kedepannya, mungkin ada juga kita rencana untuk kolaborasi sama PPI Dunia yang tadi gue bilang. Di situ juga kita, jadi kalau nggak salah PPI Dunia itu ada di 60 negara, yang dimana nanti setiap negara akan memberikan kisaran 500 sampai 1.000 orang. Dan mereka wajib, dalam kontraknya itu mereka wajib menjadi member dari komunitas youth export. Jadi di situ kita punya market lagi juga, ya potential market. Dan selain itu, setiap negara ini akan memberikan data-data buyer yang dibutuhkan di negara tersebut. Jadi seperti yang tadi kita bilang, program Town Hall ini kita punya suppliernya, kita kolaborasi sama Kemendak untuk ya uh, untuk dipublikasi dan segala macamnya, terus untuk bukti validasinya, datanya dan lain-lainnya. Terus kita kolaborasi sama PPI Dunia untuk mendapatkan data buyernya. Jadi transaksi ekspor impor itu akan jauh lebih mudah juga gitu. Sekaligus menambah orang di komunitas gitu. Keren banget, keren banget. Ini pasti yang dengerin udah tertarik banget ya ikut youth export, langsung menggebu-gebu gitu. Pengen tahu lebih dalam tentang youth export itu sendiri. Nah, aku mau ngewakil nih buat yang penasaran. Ada gak sih open recruitment di waktu-waktu terdekat ini buat youth export? Jadi tim maksudnya. Operatif ya? Boleh. Tim sama Oh, mungkin sedikit tentang komunitasnya juga kali ya. uh, mungkin kalau komunitasnya sendiri, kalian bisa langsung join aja di Telegram. Linknya ada di Instagram kita. Kalian bisa cek di situ. Kalau untuk oprek tim, gimana Daniel? Silakan Dante. Sebenarnya kalau Praktim sendiri memang kita ada rencana buat cari tim, nama anggota tim lah. Nah, rencananya itu sih di bulan Desember inilah. Di bulan Desember atau akhir November ini kita bakal oprek. Nah, timnya itu sendiri kan terdiri dari beberapa divisi. Nah, itu ada digital marketing, terus ada HR internal dan eksternal. Terus kita juga rencana bakal butuh staff dari keuangan sendiri. Nah, dan satu lagi, mungkin gue tambahin satu program yang kita itu rencana ada program tim ekspor. Apa sih tim ekspor itu? Jadi kita itu membuat tim yang terdiri beberapa orang, yang mana itu benar-benar melakukan ekspor gitu. Jadi orang yang mau melakukan ekspor belajar di situ, praktek lah gitu dalam tim tersebut. Nah, dalam tim tersebut nanti insya Allah kita bantulah, kita cari investornya juga gitu. Jadi kalau kalian benar mau belajar bisa di situ juga. Jadi cari pengalaman praktek ekspornya gitu gimana sih gitu. Nah, ya mungkin kalau untuk tim sendiri ya rencana mungkin kalau nggak di Desember atau di akhir November inilah kita oprek lagi gitu. Ditunggu aja nanti di sosial medianya sih paling. Oke deh, banyak banget ya teman-teman informasi yang kita dapetin tentang startup youth export ini. Nah, untuk kalian yang masih penasaran, kayak yang tadi Firhan bilang, bisa banget buka Instagram youth export untuk tahu kegiatan mereka. Do not move on dulu teman-teman, karena kita masih di sini nemenin kalian di second session dari emosi kali ini.